Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ulat Bulu. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Sudah Dikubur 7 Hari, Mayat Ini Pulang Minta Dimandikan Kembali. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari mulai tenggelam di balik sawah-sawah luas yang menghampar di desa Karangmulya, Indramayu. Udara sore itu terasa lembab, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan ringan melanda sepanjang siang. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung desa, seorang pemuda bernama Rudi duduk sendirian di depan meja kayu tua. Tangannya memegang secangkir kopi hangat yang sudah dingin karena ia lupa meminumnya. Matanya kosong. Pandangannya tertuju pada foto hitam putih seorang wanita parubaya yang tersenyum lembut dari figura kecil di dinding. Wanita itu adalah Siti, ibunya. 2 minggu lalu Siti meninggal dunia secara mendadak. Kabar kematiannya membuat seluruh desa gempar. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya, ada yang bilang ia jatuh sakit mendadak. Ada pula yang berbisik bahwa ini semua ada hubungannya dengan konflik panjang yang melibatkan beberapa tokoh penting di desa. Namun bagi Rudi, semua teori itu tidak lebih dari omong kosong belaka. Yang ia tahu, 2 minggu lalu ia masih bisa mendengar suara ibunya menyuruhnya membersihkan halaman rumah. Dan sekarang, ia hanya bisa menatap fotonya dalam diam. Rudi bukan orang yang banyak bicara. Sejak kecil ia lebih suka menyendiri daripada bergaul dengan teman-temannya. Ia tumbuh menjadi anak yang pendiam, bahkan cenderung tertutup. Namun di mata Siti, Rudi adalah segalanya. Meski hidup mereka tidak mudah, sebagai buruh tani musiman, penghasilan keluarga mereka pas-pasan, Siti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak semata wayangnya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, dan setiap malam ia akan duduk di samping Rudi, membacakan cerita-cerita rakyat dari buku tua yang sering kali robek di beberapa bagian. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kehangatan kini terasa kosong dan sunyi. Bahkan angin yang masuk melalui celah-celah pintu pun terdengar seperti bisikan pilu yang mengingatkannya pada ibunya. Rudi mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja di sawah atau membantu tetangga. Tapi pikirannya selalu kembali ke satu momen yang tidak bisa ia lupakan. Hari pemakaman ibunya. Pemakaman Siti dilakukan dengan cara tradisional, sesuai adat desa. Menurut kepercayaan setempat, jenazah harus dimandikan dengan ritual khusus agar arwahnya tenang. Namun karena keluarga Rudi tidak mampu membayar dukun spiritual terbaik, mereka hanya meminta bantuan Pak Hamid, salah satu tetua desa, untuk memimpin prosesi pemandian jenazah. Saat itu Rudi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa, ia merasakan ketidakikhlasan dalam gerakan Pak Hamid saat memandikan tubuh ibunya. Tapi sebagai anak muda yang belum mengerti banyak hal, ia hanya bisa menelan rasa curiga itu dalam-dalam. Hari-hari setelah pemakaman berlalu begitu saja, Rudi mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Meskipun hatinya terasa kosong, namun ada satu hal yang mulai mengganggunya. Belakangan ini, mimpi-mimpi tentang ibunya. Dalam mimpi itu, Siti selalu tampak murung, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Ia berulang kali mengulurkan tangan kepada Rudi, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak pernah berhasil mengeluarkan sepatah kata pun. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara tangis yang memilukan, membuat Rudi terbangun dengan nafas tersegal-segal di tengah malam. Awalnya Rudi menganggap mimpi itu hanya hasil dari rasa bersalah dan kerinduan yang terlalu besar terhadap ibunya. Tapi semakin sering ia bermimpi, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang belum selesai, dan entah kenapa, ia mulai merasa bahwa jawaban atas semua ini terkait dengan ritual pemandian jenazah ibunya 2 minggu yang lalu.
Di luar sana senja telah sepenuhnya berganti malam. Lampu minyak di ruang tamu mulai redup, tapi Rudy enggan bangkit untuk mengganti sumbunya. Ia hanya duduk diam, menatap foto ibunya, sambil berharap bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapinya. Malam itu angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa di hujan sore itu. Di rumah kecil Rudy, lampu minyak di ruang tamu sudah padam sejak pukul 9 malam. Hanya ada satu lilin kecil yang menyala di kamar tidurnya, memberikan cahaya redup yang cukup untuk membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding. Rudy terbaring di kasur tipisnya, mencoba memejamkan mata meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh kenangan tentang ibunya. Namun belum sempat ia benar-benar tertidur, suara langkah kaki pelan mulai terdengar dari halaman depan. Awalnya Rudy mengira itu hanya suara angin yang menggoyangkan ranting pohon kelapa di samping rumahnya. Tapi ketika suara itu semakin jelas, langkah-langkah pelan namun pasti, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu seperti seseorang berjalan dengan hati-hati di atas tanah basah, meninggalkan jejak-jejak lumpur. Rudy membuka matanya dan mendengarkan lebih seksama. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan ragu-ragu Rudy bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu depan. Lilin kecil di tangannya bergetar, membuat bayangan di dinding semakin liar. Saat ia membuka pintu perlahan, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Matanya menyapu halaman depan yang gelap, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada beberapa daun kering yang bergeser pelan karena angin malam. Rudy menghela nafas lega, menganggap ini semua hanya hayalannya. Ia menutup pintu dan kembali ke kasurnya, meskipun rasa was-was masih menghantuinya. Namun 2 hari kemudian kejadian serupa terulang. Kali ini suara langkah itu tidak hanya terdengar dari halaman depan, tetapi juga mendekati pintu rumahnya. Rudy yang sedang duduk di kursi kayu di ruang tamu langsung menegakkan tubuhnya. Ia menatap pintu dengan waspada, sementara suara langkah itu semakin dekat. Ketika akhirnya pintu terbuka perlahan dengan sendirinya, Rudy nyaris berteriak. Namun yang muncul bukan sosok manusia biasa, melainkan seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya tertutup oleh kerudung panjang yang basah, seolah baru saja keluar dari air. Rudy membeku di tempatnya. Wanita itu berdiri diam di ambang pintu, matanya kosong namun menusuk, seakan bisa melihat jauh ke dalam jiwa Rudy. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, wanita itu akhirnya berbicara dengan suara parau yang membuat bulu kuduk Rudy berdiri. "Aku belum suci," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Mandikan aku kembali." Rudy merasa kakinya lemas. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Wanita itu menatapnya sejenak sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Baru setelah wanita itu benar-benar menghilang, Rudy sadar bahwa wanita itu adalah ibunya, Siti. Tubuhnya gemetar hebat saat ia menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat-rapat. Ia kembali ke kasurnya, tapi malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apa maksudnya dengan "aku belum suci"? Mengapa ibunya datang sebagai arwah dan apa hubungannya dengan ritual pemandian jenazah 2 minggu yang lalu? Kejadian serupa terus berulang selama 6 malam berturut-turut. Setiap tengah malam, suara langkah kaki itu akan muncul lagi, diikuti oleh kemunculan sosok wanita berpakaian putih. Setiap kali Rudy mencoba mengabaikannya atau menolak permintaannya, wanita itu semakin marah. Pada malam ketiga, Rudy menemukan jejak kaki berlumpur di lantai depan rumahnya. Pada malam keempat, bau tanah basah yang menyengat mulai menguar dari sudut-sudut rumah. Pada malam kelima, sebuah ember tua yang sudah lama digunakan tiba-tiba penuh dengan air keruh, seolah seseorang telah menggunakannya untuk mencuci sesuatu. Rasa takut Rudy mulai bercampur dengan rasa penasaran. Ia mulai mencari jawaban dari warga desa, tapi tidak ada yang mau membicarakannya. Beberapa tetangga bahkan mulai menjauh darinya, menganggap rumahnya terkutuk karena kehadiran arwah Siti. Ada yang bilang bahwa ini adalah kutukan karena ritual pemandian jenazah
tidak dilakukan dengan benar. Ada pula yang berbisik bahwa Siti mungkin meninggal dengan dendam yang belum terselesaikan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memberikan jawaban pasti. Pada malam ke-6, Rudy mencoba berbicara langsung dengan sosok itu. Saat wanita berpakaian putih itu muncul di depan pintu, Rudy memberanikan diri untuk bertanya. "Kenapa kau terus datang?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku belum suci," katanya lagi, kali ini dengan nada lebih keras. "Mereka yang memandikanku tidak suci. Aku tidak bisa tenang sampai kau memperbaiki kesalahan itu." Rudy merasa ada beban berat yang menekan dadanya. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar mimpi buruk atau ilusi. Ini adalah panggilan dari dunia lain. Sebuah permintaan yang harus ia penuhi jika ia ingin ibunya tenang. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ritual pemandian jenazah adalah hal yang sangat sakral dan kompleks, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia butuh bantuan, tapi dari siapa? Pada pagi harinya, Rudy memutuskan untuk mencari Ki Dalang, seorang dukun spiritual tua yang tinggal di ujung desa. Ki Dalang dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Meskipun banyak warga yang menganggap Ki Dalang hanya seorang peramal biasa, Rudy percaya bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Namun sebelum ia pergi ke rumah Ki Dalang, Rudy menyempatkan diri untuk membersihkan rumahnya. Jejak-jejak lumpur yang ditinggalkan oleh sosok itu sudah memenuhi lantai rumahnya. Bau tanah basah yang menyengat juga semakin kuat. Ia mencoba membersihkan semuanya dengan sabun dan air. Tapi entah kenapa jejak-jejak itu selalu muncul kembali setiap malam. Seperti ada kekuatan gaib yang tidak ingin ia abaikan begitu saja. Saat matahari mulai terbenam, Rudy mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah keluar rumah. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh misteri dan bahaya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan cara untuk memandikan kembali arwah ibunya agar tenang. Hanya dengan begitu ia bisa menyingkap rahasia besar yang tersembunyi di balik kematian ibunya. Di kejauhan, siluet rumah Ki Dalang tampak samar di balik pepohonan. Langkah Rudy semakin mantap meskipun hatinya masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Apapun yang akan terjadi, ia harus siap menghadapinya. Rumah Ki Dalang terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Sebuah gubuk tua dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap daun kelapa kering yang rapuh menjadi ciri khas tempat tinggalnya. Di depan gubuk itu ada sebuah halaman kecil yang dipenuhi tanaman obat-obatan dan bunga-bunga aneh yang jarang ditemui di desa. Udara di sekitarnya terasa berbeda-beda, dingin, lebih sunyi, seolah alam pun enggan mengganggu ketenangan Ki Dalang. Rudy tiba di sana menjelang senja. Langkahnya pelan tapi mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut dan ragu. Ia tidak tahu apakah Ki Dalang bisa membantunya atau malah membuat masalah ini semakin rumit. Namun ia tidak punya pilihan lain. Setelah 6 malam berturut-turut diganggu oleh arwah ibunya, Rudy merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban. Ki Dalang sedang duduk di kursi bambu tua di depan gubuknya saat Rudy datang. Pria itu tampak seperti biasa, rambutnya putih panjang, matanya tajam namun teduh, dan tubuhnya kurus dengan kulit keriput yang menunjukkan usianya yang sudah sangat lanjut. Di tangannya ia memegang sebatang rokok kretek yang hampir habis. Saat melihat Rudy mendekat, Ki Dalang tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui kedatangannya sejak lama. "Kau pasti datang untuk urusan ibumu," kata Ki Dalang tanpa basa-basi. Suaranya parau namun penuh wibawa. Rudy terkejut mendengarnya. Bagaimana Anda tahu?" tanyanya dengan nada gemetar. Ki Dalang hanya tertawa kecil, lalu mengisyaratkan Rudy untuk duduk di kursi bambu di sebelahnya. "Aku sudah hidup cukup lama untuk mengetahui banyak hal, Nak. Dan aku juga sudah mendengar cerita tentangmu dari warga desa, tentang arwah ibumu yang terus datang setiap malam." Rudy duduk dengan ragu-ragu. Ia tidak yakin harus mulai dari mana. Tapi Ki Dalang tampaknya sudah tahu apa yang ingin ia tanyakan. "Ceritakan saja semuanya," kata Ki Dalang lembut. "Aku akan mendengarkan."
Dengan napas dalam-dalam, Rudy mulai menceritakan semua yang terjadi selama 6 malam terakhir. Ia menceritakan tentang suara langkah kaki, sosok wanita berpakaian putih, permintaan untuk dimandikan kembali, jejak lumpur, dan bau tanah basah yang menyengat. Ia juga menceritakan tentang ritual pemandian jenazah 2 minggu lalu yang dilakukan oleh Pak Hamid, tetua desa yang dipercaya untuk memimpin prosesi tersebut. Ki Dalang mendengarkannya dengan tenang, sesekali mengangguk atau menghela nafas panjang. Ketika Rudy selesai bercerita, Ki Dalang diam selama beberapa saat, seolah sedang merenungkan sesuatu. Lalu ia mulai berbicara dengan nada serius. "Ada rahasia besar di balik kematian ibumu," kata Ki Dalang pelan. "Dan rahasia itu terkait dengan ritual pemandian jenazah yang kau sebutkan tadi." Rudy menatap Ki Dalang dengan mata melebar. "Apa maksud Anda?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Dalang mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Sebelum meninggal, ibumu sedang menyelidiki kasus pencurian uang desa. Uang itu hilang secara misterius dan ibumu mencurigai beberapa tokoh penting di desa ini sebagai dalangnya. Dia bahkan sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk membongkar kejahatan itu." Rudy terdiam. Ia tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Selama ini ia hanya tahu bahwa ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya terlibat dalam konflik besar seperti ini. Namun, penyelidikan ibumu diketahui oleh para pelaku. Mereka takut jika rahasia itu terbongkar, maka mereka akan kehilangan segalanya. Jadi mereka memutuskan untuk menghentikannya. Rudy merasa tubuhnya membeku. "Maksud Anda, ibuku dibunuh?" Ki Dalang mengangguk pelan. "Itulah yang terjadi. Kematian ibumu bukanlah kecelakaan biasa. Itu adalah pembunuhan yang direncanakan dengan hati-hati. Dan ritual pemandian jenazah yang dilakukan oleh Pak Hamid itu juga bagian dari rencana mereka." Rudy tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi oleh kemarahan, kesedihan, dan rasa bersalah. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. "Tapi kenapa mereka memilih Pak Hamid untuk memandikan jenazah ibuku?" "Pak Hamid adalah salah satu dari mereka," kata Ki Dalang dengan nada tegas. "Dia terlibat langsung dalam konspirasi ini. Ritual pemandian jenazah seharusnya dilakukan oleh orang yang suci, yang memiliki niat baik dan hati yang bersih. Tapi Pak Hamid, dia melakukan ritual itu dengan niat buruk. Dia ingin memastikan bahwa arwah ibumu tidak bisa tenang agar rahasia itu tidak terungkap." Rudy merasa dadanya sesak. Ia baru menyadari bahwa ini semua bukan sekedar gangguan gaib biasa. Ini adalah panggilan dari dunia lain, sebuah permintaan untuk memperbaiki kesalahan besar yang telah dilakukan oleh manusia-manusia yang haus keserakahan. "Tapi apa yang harus aku lakukan?" tanya Rudy dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu apa-apa tentang ritual pemandian jenazah. Aku bahkan tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percaya." Ki Dalang tersenyum tipis. "Aku bisa membantu," katanya pelan. "Aku bisa membimbingmu untuk melakukan ritual pemandian ulang. Tapi ingat, ini tidak akan mudah. Para pelaku kejahatan itu pasti akan mencoba menghalangimu. Mereka tidak ingin rahasia ini terungkap." Rudy menatap Ki Dalang dengan mata penuh tekad. "Aku akan melakukannya," katanya dengan suara mantap. "Aku harus melakukannya untuk ibuku." Ki Dalang mengangguk pelan. "Baiklah, tapi ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Ritual pemandian ulang ini tidak hanya untuk membersihkan arwah ibumu. Ini juga untuk membongkar kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Jadi bersiaplah untuk menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi." Rudy mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh bahaya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan cara untuk memandikan kembali arwah ibunya agar tenang, sekaligus membongkar kejahatan yang telah merenggut nyawa ibunya. Saat matahari mulai tenggelam, Rudy bangkit dari kursi bambu itu dan melangkah pulang. Hatinya dipenuhi oleh tekad yang kuat, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Apapun yang akan terjadi, ia harus siap menghadapinya.
Malam itu udara desa Karangmulya terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan sore tadi. Di rumah Rudi, lampu minyak di ruang tamu sudah padam sejak pukul 9 malam. Hanya ada satu lilin kecil yang menyala di kamar tidurnya, memberikan cahaya redup yang cukup untuk membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding. Rudi duduk di tepi kasur tipisnya, matanya menatap kosong ke arah pintu depan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian besar baginya. Setelah percakapan dengan Ki Dalang kemarin, Rudi merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tidak hanya harus memandikan kembali arwah ibunya agar tenang, tetapi juga harus menghadapi para pelaku kejahatan yang mencoba menutupi kebenaran. Namun masalahnya adalah ia tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam konspirasi itu selain Pak Hamid. Apakah mereka benar-benar sekuat dan seberbahaya yang dikatakan oleh Ki Dalang? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Rudi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa melalui semua ini. Tapi rasa takut dan ragu terus menghantuinya. Ia bahkan mulai mendengar suara-suara aneh di luar rumah, suara ranting patah, langkah kaki pelan, atau bisikan samar yang sulit dimengerti. Setiap kali ia mendekati jendela untuk melihat keluar, tidak ada apapun di sana, hanya kegelapan pekat yang tampak semakin menyesakan. Tepat pada tengah malam, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih keras, lebih pasti, seolah sosok itu sedang berjalan menuju pintu depan dengan penuh amarah. Rudi menelan ludah. Ia tahu bahwa ini adalah malam ketujuh, malam terakhir sebelum ritual pemandian ulang harus dilakukan. Jika ia gagal, maka arwah ibunya mungkin tidak akan pernah tenang. Dengan hati-hati Rudi bangkit dari kasur dan melangkah menuju pintu depan. Lilin kecil di tangannya bergetar hebat, membuat bayangan di dinding semakin liar. Saat ia membuka pintu perlahan, sosok wanita berpakaian putih itu sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih murung daripada sebelumnya, matanya berkaca-kaca dan tubuhnya tampak lebih transparan. Ia menatap Rudi dengan tatapan menusuk, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. "Kenapa kau belum memandikanku?" tanyanya dengan suara parau yang membuat bulu kuduk Rudi berdiri. "Aku sudah menunggu terlalu lama." Rudi mencoba menjelaskan. "Ibu, aku sudah mencari cara. Aku akan melakukan ritual pemandian ulang besok malam, tapi aku butuh waktu." "Tidak ada waktu lagi," potong wanita itu dengan nada marah. Suaranya bergema di seluruh ruangan, membuat Rudi mundur beberapa langkah. "Mereka yang memandikanku dulu tidak suci. Mereka ingin aku menderita. Dan jika kau tidak segera memperbaiki kesalahan itu, maka rahasia ini tidak akan pernah terungkap." Rudi merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa wanita itu benar. Ia tidak punya waktu lagi. Ritual pemandian ulang harus dilakukan secepat mungkin. Meskipun ia belum sepenuhnya siap, tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. "Ibu," katanya pelan, "siapa saja mereka? Siapa yang terlibat dalam pembunuhanmu?" Wanita itu terdiam sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Lalu ia berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Pak Hamid bukan satu-satunya, ada orang lain. Orang-orang yang kau anggap baik, orang-orang yang selama ini kau percaya." Rudi merasa seperti disambar petir. Pikirannya langsung tertuju pada beberapa tokoh penting di desa, kepala dusun, pemilik lahan sawah, bahkan beberapa warga yang sering datang ke rumahnya untuk membantu setelah kematian ibunya. Apakah mereka semua terlibat, atau mungkin hanya beberapa dari mereka? Belum Rudi sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan malam. Rudi berdiri diam di ambang pintu, nafasnya tersegal-segal, tubuhnya lemas. Ia merasa seperti berada di tengah badai yang tidak terlihat, diterpa oleh ombak-ombak besar yang siap menyeretnya ke dasar laut. Keesokan harinya Rudi mencoba mencari jawaban lebih lanjut. Ia pergi ke rumah Ki Dalang, berharap pria tua itu bisa memberikan petunjuk tentang siapa saja yang terlibat dalam konspirasi ini. Namun saat ia tiba di gubuk Ki Dalang, suasana terasa berbeda. Pria tua itu sedang duduk di kursi bambunya seperti biasa, tapi kali ini ekspresinya lebih tegang. Matanya tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. "Ada apa, Nak?" tanya Ki Dalang saat melihat Rudi mendekat.
kau terlihat gelisah. Rudy menghela nafas panjang sebelum menjelaskan apa yang terjadi semalam. Ia menceritakan tentang kemarahan arwah ibunya, tentang permintaannya untuk segera melakukan ritual pemandian ulang, dan tentang peringatan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Ki Dalang mendengarkannya dengan tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Rudy merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Ki Dalang akhirnya berbicara. Nah, kau harus berhati-hati. Mereka sudah tahu bahwa kau mencari kebenaran ini. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Apa maksud Anda? Tanya Rudy dengan suara gemetar. Mereka sudah mulai curiga. Beberapa warga desa melaporkan bahwa kau sering datang ke sini. Mereka tahu bahwa aku adalah satu-satunya orang yang bisa membantumu memandikan kembali arwah ibumu. Dan jika mereka tahu bahwa kita sedang merencanakan sesuatu, maka mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Rudy merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan menjadi separah ini. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Ki? Ki Dalang diam sejenak sebelum menjawab. Kita harus mempercepat rencana ini. Ritual pemandian ulang harus dilakukan malam ini juga. Tapi ingat nak, ini bukan hanya tentang membersihkan arwah ibumu. Ini juga tentang membongkar kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Jadi bersiaplah untuk menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi. Rudy mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjuangan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukannya untuk ibunya. Saat matahari mulai tenggelam, Rudy dan Ki Dalang mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual pemandian ulang. Mereka mengumpulkan air suci dari sumur tua di belakang kubu Ki Dalang, menyiapkan kain putih bersih, serta beberapa bunga dan rempah-rempah yang digunakan dalam ritual. Ki Dalang juga memberikan Rudy sebuah mantra yang harus diucapkan selama proses berlangsung. Namun di tengah persiapan itu, Rudy merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali ia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di kejauhan, seolah ada seseorang yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Ki Dalang tampak juga menyadarinya, tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, nak. Mereka tidak akan berani mendekat sebelum waktunya." Meskipun begitu, Rudy tidak bisa menyingkirkan perasaan was-was yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang penuh bahaya, tapi ia juga tahu bahwa ia harus tetap kuat. Apapun yang akan terjadi, ia harus siap menghadapinya. Malam semakin larut dan udara di sekitar rumah Ki Dalang terasa semakin dingin. Rudy duduk di kursi bambu tua, tangannya memegang cangkir teh hangat yang disuguhkan oleh Ki Dalang. Meskipun tubuhnya lelah setelah seharian mempersiapkan ritual pemandian ulang, pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu bahwa ritual ini bukan sekedar upacara spiritual biasa. Ini adalah kunci untuk membongkar kebenaran di balik kematian ibunya. Ki Dalang tampak sibuk merapikan bahan-bahan ritual di sudut ruangan. Ia meletakkan beberapa bunga melati ke dalam baskom kecil berisi air suci, lalu menambahkan beberapa tetes minyak wangi tradisional yang baunya harum namun menusuk hidung. Sesekali ia menghela nafas panjang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. "Nah," kata Ki Dalang tiba-tiba, memecahkan keheningan. "Ada satu hal lagi yang harus kau ketahui sebelum kita mulai ritual malam ini." Rudy menoleh dengan cepat. "Apa itu?" Nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Ki Dalang berjalan pelan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membuka pintu lemari itu dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Dengan hati-hati ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah kaset pita tua yang tampak rapuh. "Ini milik ibumu. Ia memberikannya padaku beberapa hari sebelum kematiannya." Rudy merasa jantungnya berdebar kencang. "Rekaman apa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Inilah alasan utama mengapa mereka membunuhnya," jawab Ki Dalang dengan nada serius. "Di dalam rekaman ini ibumu mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian uang desa. Ia bahkan menyebut nama-nama mereka secara jelas." Rudy tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi oleh campuran rasa marah, sedih, dan penasaran. Ia tidak pernah membayangkan apakah ibunya memiliki bukti sekuat ini. Selama ini, ia hanya menganggap ibunya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang bekerja keras untuk keluarga mereka.
Tapi ternyata ibunya juga seorang pejuang keadilan yang berani melawan ketidakadilan meskipun resikonya sangat besar. "Kenapa ibu tidak memberitahuku tentang ini?" tanya Rudi akhirnya. Suaranya bergetar karena emosi. "Ibumu tahu bahwa ini terlalu berbahaya," kata Ki Dalang pelan. "Ia tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini. Ia hanya ingin melindungimu." Rudi menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena selama ini ia tidak pernah benar-benar memahami ibunya. Ia hanya menganggap ibunya sebagai orang biasa tanpa menyadari betapa kuat dan beraninya wanita itu. "Ayo, kita dengarkan rekamannya," kata Ki Dalang, memecah lamunan Rudi. Ia mengeluarkan sebuah tape recorder tua dari lemari dan memasukkan kaset itu ke dalamnya. Setelah menekan tombol play, suara ibunya terdengar pelan tapi jelas. "Jika kalian mendengar rekaman ini, maka aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi," kata suara Siti di rekaman itu. "Aku membuat rekaman ini untuk memastikan bahwa kebenaran tidak akan hilang bersama aku. Uang desa telah dicuri oleh beberapa tokoh penting di desa ini. Pak Hamid, Pak Joko, Bu Ratna, dan Pak Karman. Mereka menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli lahan sawah baru dan memperkaya diri sendiri. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti kuat tentang transaksi ilegal mereka. Bukti-bukti itu tersimpan di bawah batu nisan makamku. Jika kalian ingin membongkar kebenaran ini, carilah bukti-bukti itu dan bawa ke polisi." Suara rekaman itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang menyakitkan di ruangan itu. Rudi duduk diam, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Nama-nama yang disebutkan oleh ibunya adalah orang-orang yang selama ini ia anggap baik. Pak Joko, pemilik lahan sawah yang sering membantu keluarganya saat masa panen. Bu Ratna, tetua desa yang sering datang ke rumahnya untuk memberikan nasihat. Bahkan Pak Karman, warga desa yang selalu tersenyum ramah padanya. "Bagaimana bisa mereka melakukan ini?" tanya Rudi dengan suara parau. Aku bahkan tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa sekejam itu." Ki Dalang menghela nafas panjang. "Itu dunia, nak. Kadang orang-orang yang tampak baik di permukaan ternyata menyembunyikan kegelapan di dalam hati mereka. Mereka takut jika rahasia ini terbongkar, maka mereka akan kehilangan segalanya." Rudi menatap Ki Dalang dengan mata penuh tekad. "Aku harus menemukan bukti-bukti itu," katanya mantap. "Aku harus membongkar kebenaran ini untuk ibuku." Ki Dalang mengangguk pelan. "Tapi ingat, nak, ini bukan tugas yang mudah. Mereka pasti sudah tahu bahwa kau mencari kebenaran ini. Mereka akan mencoba menghentikanmu dengan cara apapun." Rudi tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengungkap kebenaran dan membalas kematian ibunya. Ia tidak akan mundur meskipun resikonya sangat besar. Setelah mendengarkan rekaman itu, Rudi dan Ki Dalang melanjutkan persiapan untuk ritual pemandian ulang. Mereka memastikan bahwa semua bahan dan perlengkapan sudah siap. Air suci, kain putih, bunga melati, dan mantra-mantra yang harus diucapkan sudah disiapkan dengan hati-hati. Ki Dalang juga memberikan Rudi beberapa petunjuk tambahan tentang bagaimana menjalankan ritual ini agar berhasil. Namun di tengah persiapan itu, Rudi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali ia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di kejauhan, seolah ada seseorang yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Ki Dalang tampaknya juga menyadarinya, tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, nak. Mereka tidak akan berani mendekat sebelum waktunya." Meskipun begitu, Rudi tidak bisa menyingkirkan perasaan was-was yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang penuh bahaya, tapi ia juga tahu bahwa ia harus tetap kuat. Apapun yang akan terjadi, ia harus siap menghadapinya. Saat langit mulai gelap sepenuhnya, Rudi dan Ki Dalang berangkat menuju makam ibunya. Perjalanan itu terasa sangat panjang, meskipun jaraknya tidak lebih dari 2 km. Udara malam semakin dingin, dan suara jangkrik di sawah terdengar seperti bisikan gaib yang mengiringi langkah mereka. Sesampainya di makam, Rudi langsung berlutut di depan batu nisan ibunya. Ia mulai menggali tanah di bawah batu nisan dengan hati-hati, menggunakan sekop kecil yang dibawanya. Setelah beberapa menit, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Ia mengeluarkan sebuah kotak logam kecil yang sudah berkarat.
Di dalam kotak itu ia menemukan dokumen-dokumen penting, foto-foto transaksi ilegal, serta beberapa catatan tangan ibunya yang menjelaskan detail kejahatan para pelaku. Rudy merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini adalah bukti yang bisa membongkar kejahatan mereka. Tapi ia juga tahu bahwa membawa bukti-bukti itu ke polisi tidak akan mudah. Para pelaku pasti sudah menyiapkan rencana untuk menghentikannya. Di kejauhan, siluet rumahnya tampak samar di balik pepohonan. Langkah Rudy semakin mantap meskipun hatinya masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjuangan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu Rudy dan Ki Dalang berjalan pulang dari makam Siti dengan hati yang dipenuhi oleh campuran rasa takut dan tekad. Kotak logam kecil yang berisi bukti-bukti kejahatan para pelaku kini tersimpan di dalam tas lempang tua milik Rudy. Ia memegangnya erat-erat, seolah takut jika ada seseorang yang akan merampasnya di tengah perjalanan. Udara malam semakin dingin dan suara angin yang berembus di antara pepohonan kelapa terdengar seperti bisikan gaib yang mengiringi setiap langkah mereka. "Kita harus cepat," kata Ki Dalang pelan, suaranya hampir tersapu oleh angin malam. "Mereka pasti sudah tahu bahwa kau menemukan kotak ini." Rudy hanya mengangguk. Ia tidak bisa berkata apa-apa karena pikirannya dipenuhi oleh rencana-rencana yang belum sepenuhnya jelas. Bagaimana cara membawa bukti-bukti ini ke polisi? Apakah polisi akan percaya padanya? Atau mungkin para pelaku sudah menyuap beberapa petugas untuk melindungi mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin gelisah. Saat mereka melewati sawah-sawah yang luas, Rudy melihat beberapa bayangan aneh bergerak di kejauhan. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi atau efek cahaya bulan yang redup. Tapi ketika salah satu bayangan itu mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah orang-orang, beberapa warga desa yang tampaknya sedang mengamati mereka dari balik pepohonan. "Ada orang di sana," bisik Rudy kepada Ki Dalang. Nadanya penuh ketegangan. Ki Dalang hanya tersenyum tipis. "Aku sudah menduganya. Mereka ingin memastikan apakah kita benar-benar menemukan sesuatu. Jadi bersikaplah biasa saja. Jangan biarkan mereka curiga." Rudy mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari permainan besar yang sedang berlangsung. Para pelaku kejahatan ini pasti sudah mulai panik dan mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Namun Rudy juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah kesempatan untuk membongkar kebenaran dan membalas kematian ibunya. Setibanya di rumah, Rudy langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia meletakkan kotak logam itu di atas meja kayu tua, lalu membuka isinya dengan hati-hati. Dokumen-dokumen penting, foto-foto transaksi ilegal, serta catatan tangan ibunya tersebar di atas meja. Rudy membaca setiap detailnya dengan teliti, mencoba memahami bagaimana para pelaku menjalankan skema pencurian uang desa itu. Dari dokumen-dokumen itu ia mengetahui bahwa uang desa yang hilang digunakan untuk membeli lahan sawah baru, membangun rumah mewah, bahkan mendanai proyek-proyek pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan warga desa. Nama-nama yang disebutkan oleh ibunya, Pak Hamid, Pak Joko, Bu Ratna, dan Pak Karman terlibat dalam setiap tahap kejahatan itu. Mereka bekerja sama secara sinematis, saling melindungi satu sama lain agar rahasia ini tidak terbongkar. Namun ada satu hal yang membuat Rudy semakin marah. Dalam salah satu catatan tangan ibunya, tertulis bahwa para pelaku ini bahkan menggunakan uang desa untuk menyuap beberapa pejabat lokal agar mereka tetap aman dari investigasi. Artinya, meskipun Rudy berhasil membawa bukti-bukti ke polisi, ada kemungkinan besar bahwa kasus ini tidak akan diproses dengan adil. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Rudy pelan, matanya menatap kosong pada dokumen-dokumen di depannya. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Rudy langsung tegak, tubuhnya membeku sejenak. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia berjalan pelan menuju pintu, tangannya gemetar saat membuka kunci. Di luar, berdiri seorang pria parubaya yang dikenalnya sebagai Pak Joko, pemilik lahan sawah yang sering membantu keluarganya selama masa panen. "Pak Joko?" tanya Rudy dengan nada heran. "Ada apa, Pak?" Pak Joko tersenyum ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Rudy merasa tidak nyaman. "Maaf mengganggu malam-malam begini, Nak. Aku hanya ingin memastikan apakah kau baik-baik saja. Aku mendengar kabar
bahwa kau sering pergi ke makam ibumu belakangan ini. Rudi mencoba menahan diri agar tidak panik. Oh iya Pak, aku hanya merindukan ibu, katanya dengan suara bergetar. Tidak ada yang istimewa. Pak Joko mengangguk pelan, tapi tatapan matanya masih tajam. Baiklah, kalau begitu hati-hati di malam hari ya. Banyak hal aneh terjadi akhir-akhir ini. Setelah itu Pak Joko berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Rudi menutup pintu dan menguncinya kembali. Nafasnya tersegal-segal. Ia tahu bahwa kedatangan Pak Joko bukan sekedar kunjungan biasa. Pria itu sedang mencoba memastikan apakah Rudi menemukan sesuatu di makam ibunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.